Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 120, Penuturan Pras part 2. Keesokan harinya, Pras dan orang tuanya berkunjung di kediaman pondok pesantren untuk membicarakan langsung semua rencana pernikahan bersama Insa. Insa pun cukup terkaget dengan semua itu. Pasalnya ia belum mengatakan apapun pada Pras, tapi dia sudah mengajak orang tuanya ke sana, bahkan membicarakan soal rencana pernikahan. Insa masih memiliki kekhawatiran besar tentang kondisinya. Apakah orang tua Pras tahu tentang semua kondisinya, karena ia tak mau lagi mengulang kejadian yang sama sakitnya. Apalagi mengingat Pras adalah anak satu-satunya dan orang tuanya pasti merindukan kehadiran cucu dalam pernikahan mereka. Di tengah pembicaraan mereka yang membahas tentang rencana pernikahannya, Insa langsung saja memotongnya dengan berkata, "Maaf tante dan om sebelumnya, tapi mungkin saya tidak bisa menikah dengan Kak Pras." Insa menatap mereka semua bergantian. Raut wajah terkejut ditunjukkan oleh ketiganya. Ibu Pras langsung saja berkata pada Insa, "Kenapa sayang? Kenapa kau tak setuju?" Dengan wajah yang memelas, Ibu Pras memandang Insa. "Aku pasti nanti akan mengecewakan kalian nantinya. Kan aku..." Pras langsung saja memotong perkataan Insa, karena dia sudah tahu arah pembicaraannya. "Tak bisa memiliki anak, itu kan yang kau permasalahkan. Aku dan kedua orang tuaku sudah mengetahui itu, dan kami bersedia menerimamu, apapun kondisimu." Pras menatap Insa penuh kasih sayang. "Iya sayang, jangan pikirkan masalah itu. Setiap manusia pasti punya kekurangan. Lagian kalian kan bisa mencoba program bayi tabung mungkin. Dunia medis telah canggih sekarang sayang. Mendapatkan seorang anak adalah hal yang mudah sekarang. Tenanglah." Jauh Ibu Pras sambil mengelus-ngelus puncak kepala Insa lembut. "Iya Insa, kalaupun itu tidak bisa, kalian bisa mengadopsi anak. Banyak anak yang terlantar di luar sana, yang tak memiliki kasih sayang orang tua. Sebutan anak bukan hanya seorang yang keluar dari rahim perempuan. Buktinya, bukan hanya Pras anakku, masih banyak anak asuhku di luar sana. Anak-anak yatim piatu yang butuh kasih sayang dan biaya hidup dan biaya dalam hidup mereka. Mereka semua juga memanggilku ayah. Mereka menganggapku sebagai orang tuanya, bahkan juga menyayangi kami seperti Pras. Iya kan, sayang?" Ayah Pras juga dengan santai menjawabnya. Ia sama sekali tak terbebani dengan kekurangan Insa sekarang. Yang terpenting dalam rumah tangga adalah adanya rasa cinta dan kepercayaan satu sama lain sayang. Soal anak, itu adalah rezeki dari Yang Maha Kuasa. Tuhan akan memberikannya jika kita dinilai sudah mampu dan pantas untuk merawatnya. Jangan mengkhawatirkan soal itu. Ibu Pras bahkan kini memeluk Insa dengan hangat, yang dibalas Insa juga dengan pelukan yang sama. Sementara Pras hanya tersenyum cerah, mengetahui kedua orang tuanya tak mempermasalahkan kekurangan Insa. Tanpa terasa, Insa pun menitikkan air matanya. Ia merasa memiliki sebuah keluarga yang utuh sekarang. Ia seakan mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya lagi. Pembicaraan pun dilanjutkan membahas tentang rencana pernikahan, seperti tanggal akad, undangan, dan siapa saja yang akan diundang, resepsi dan gedung tempat resepsi. Sempat menjadi perdebatan untuk memilih tempat resepsi. Ayah Pras ingin mengadakan resepsi di area pondok pesantren saja, tapi istrinya tidak setuju karena takut akan mengganggu kegiatan belajar para santri, dan akhirnya diputuskan untuk menyewa sebuah gedung di area kota, gedung bintang 5 yang cukup luas dan sering digunakan untuk resepsi para kaum sosialita elit. Tanggal pernikahan juga sudah ditentukan. Dari hari itu terhitung pernikahan kurang 3 bulan lagi. Tentu masih sangat cukup untuk mempersiapkan segalanya dengan sempurna dalam waktu 3 bulan, mengingat Pras adalah anak satu-satunya dari keluarga itu. Minggu-minggu berlalu, undangan sudah dicetak dengan jumlah yang cukup banyak untuk mengundang seluruh teman Pras yang sangat banyak, teman Insa, juga teman-teman serta klien dari orang tua Pras. Jumlahnya mencapai ribuan orang yang akan diundang, dan pesta resepsi sudah dipastikan akan sangat ramai dan megah nanti. Tepat 2 bulan sebelum rencana resepsi itu, Pras merasakan ada hal yang aneh dari Insa.
Ia lebih banyak diam akhir-akhir ini, tidak ceria seperti biasanya. Ia bahkan sering sekali melamun, kadang juga tidak nyambung ketika diajak berbicara. Dengan perubahan sifat Insa ini, Pras menjadi ragu apakah Insa benar-benar mencintainya atau tidak. Sampai sekarang pun Insa tak pernah menjawab, kata ia ketika Pras menanyakan tentang kemauan Insa menikah dengannya. Dengan berani pun, Pras kembali bertanya pada Insa. Ia tak ingin ketika ia sudah menikah nanti, Insa tak bahagia hidup dengannya, atau bahkan Insa menyesali telah menikah dengannya, karena Pras hanya ingin kebahagiaan untuk Insa. Insa, aku ingin bertanya sekali lagi denganmu, apa kau mau menikah denganku? Pras memegang kedua lengan Insa dan menatapnya lekat. Hati Insa berdebar melihat tatapan serius Pras padanya. Memang Insa masih ragu untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pras. Pikirannya menerima Pras sebagai calon suaminya, tapi entah kenapa hati kecilnya seakan menolak. Ketika ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia mencintai Pras? Ia ingin berkata iya, karena ia selalu nyaman dan tenang saat berada di sampingnya. Bahkan ia khawatir saat Pras tak datang menemuinya. Tapi saat Pras menginginkan Insa menjadi istrinya, hati kecilnya seakan tak rela menjalaninya. Ada sesuatu yang tak bisa Insa jelaskan di sana. Semakin ia memaksa dirinya untuk menikah dengan Pras, semakin terasa sesak hatinya. Melihat Insa yang hanya memandangnya tanpa sepatah kata pun, Pras kembali berkata, sambil melepas tangan dari kedua lengan Insa dan menyeringai lebar. Ya, aku sudah tahu jawabannya. Kita batalkan semua rencana pernikahan kita. Aku tak akan menikahimu. Apa maksud Kak Pras? Kau tak pernah mencintaiku. Itu sebabnya kau tak pernah menjawab pertanyaanku. Bukan begitu Kak Pras, dengarkan aku dulu. Tak ada yang bisa didengarkan lagi. Aku bahkan sudah menduganya. Rasamu padaku hanya sekedar rasa sayang sajain kepada seorang kakak. Tak lebih dari itu, dan rasa cintamu tetap pada satu orang, yaitu Hanafi. Meski kau selalu mengelak untuk mengatakannya, tapi dalam hati kecilmu masih ada rasa cintamu padanya. Kak Pras, dengarkan aku dulu. Itu hanya prasangkamu. Semua tidak seperti itu. Jangan kau menerimaku sebagai suamimu hanya karena balas budimu kepadaku dan orang tuaku. Aku dan orang tuaku sama sekali tak mengharapkan itu. Kami memenuhi semua kebutuhanmu karena kami peduli kepadamu, bukan karena ingin menjadikanmu istriku. Semua itu terserah padamu. Bagaimana perasaanmu jika kau mau menikah denganku? Karena semua yang telah aku berikan padamu, dan kau hanya ingin balas budi pada semua itu, maka urungkan niatmu itu. Karena aku hanya akan menikah dengan orang yang benar-benar mencintaiku. Pras menatap Insa dengan penuh kekecewaan, sedangkan Insa hanya bisa terisak di sana, karena semua yang dikatakan oleh Pras memanglah benar adanya. Pras pun beranjak dari hadapan Insa. Sebelum ia pergi, ia berkata sambil memalingkan wajahnya, aku akan batalkan semuanya, dan aku tak akan menikahimu Insa, karena bahagiamu bukan aku. Pras pun melenggang pergi dan menuju ke rumah orang tuanya. Di sana Pras bercerita semua yang telah terjadi padanya. Pras membatalkan pernikahannya karena Insa yang tak mencintainya. Orang tuanya pun tak marah karena penuturan Pras, karena bagaimanapun perasaan cinta memang tak bisa dipaksakan. Mereka tak ingin Insa nantinya malah tersiksa karena pernikahan ini. Setelah menjalani pernikahan sebelumnya, mereka tak mau Insa tersakiti lagi karena rumah tangga keduanya. Tak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya, Pras dengan pasrah pun mengatakan kepada orang tuanya, carikan aku calon istri, aku akan patuh pada ayah dan ibu, dan aku akan menikahinya. Siapapun itu, carikan aku wanita yang terbaik menurut kalian, bukan untuk pelampiasan, tapi aku akan menikahinya karena Allah. Pras pun dengan rasa kecewa masuk ke dalam kamarnya. Kedua orang tuanya hanya menatap sedih kepada Pras, karena anaknya kembali mengulang luka yang sama. Bersambung.